Halo Virgo, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya. Yang pertama adalah untuk karirnya Virgo. Kartu yang keluar yang pertama adalah kartu Wheel of Fortune. Ketika kartu Wheel of Fortune keluar, ini menunjukkan roda peruntungan yang akan berputar. Mungkin udah banyak yang tahu juga ketika kartu roda keluar, ini tandanya adanya perubahan ataupun perbedaan ya. Yang di atas bisa turun ke bawah, yang di bawah bisa naik ke atas gitu. Jadi ini nggak selalu berarti kartu yang buruk. Kalau buat saya pribadi nggak ada yang namanya kartu yang buruk. Karena hidup kan adalah tentang pelajaran dan nggak ada yang namanya pelajaran yang buruk. Adanya juga mungkin pelajaran yang lebih sulit dibanding yang kemarin-kemarin gitu ya. Tapi itu pun bagus. Tandanya pelajaran yang sulit itu adalah suatu hal yang berharga banget buat kita dapetin. So ketika kartu Wheel of Fortune keluar, intinya adalah kita harus lebih pinter, harus lebih fleksibel, harus lebih mudah beradaptasi, harus sadar dengan posisi kita sekarang ada di mana gitu. Banyak orang yang belum berhasil karena dia bertahan di masa lalu. Kemarin-kemarin dia ada di bawah, sekarang dia lagi di atas, terus dia bingung. Dia ngelakuin dengan cara selama dia di bawah gitu. Ya nggak bisa, karena sekarang posisinya kan udah beda gitu. Mungkin dulu kamu bekerja di bidang yang bagus banget sebelum pandemi gitu ya. Tapi setelah ada pandemi ini mungkin kamu harus menyesuaikan diri gitu, ganti haluan dong gitu. Kalau cara lama nggak bisa dipakai, cobalah pelajari supaya bisa dapetin cara-cara yang baru. Ibaratnya kalau pintu ditutup, kita cari pintu yang lain. Semua pintu nggak ada, kita masuk lewat jendela gitu kan. Lalu untuk percintaannya Virgo, kartu yang keluar adalah kartu The Emperor. Ketika kartu The Emperor keluar, ini menunjukkan energi raja. Ketika energi raja keluar, ini menunjukkan adanya dominasi dan kekuatan yang sebenarnya nunjukin bahwa relasinya bisa bagus-bagus aja, bisa kuat-kuat aja. Karena kalau kartu Emperor ini keluar, ini biasanya kalau pengen A, diusahain untuk dapet A gimana pun caranya. Energi raja kan seperti itu ya. Semacam otoriter dan dominan gitu. Hanya yang diperingatkan dengan keluarnya kartu ini dalam hal percintaan itu adalah ada aksi, ada reaksi. Balance usaha kamu dengan pasangan dan lihat dia seperti apa gitu ya. Jangan sampai kita maksain ternyata pasangan nggak suka ataupun nggak mau gitu. Dalam relasi itu selalu dua orang, bahkan mungkin lebih karena melibatkan orang-orang di sekitar, orang-orang yang penting buat kita dan juga buat dia gitu. Karena itu kita nggak bisa melulu memaksakan kehendak kita, walaupun menurut kita itu yang terbaik gitu. Jadi energi rajanya mungkin sambil tetap harus sensitif sama pasangan dan orang-orang di sekitar. Sensitif itu kita tidak menganggap mereka nggak penting gitu ya. Mereka itu sangat penting gitu, setara sama kita energinya. Lalu kartu nasihat yang diberikan untuk Virgo, kartu yang keluar adalah The Hangman. Kartu nasihat yang diberikan untukmu adalah ketika kartu The Hangman keluar, ini kan menunjukkan orang yang sedang digantung terbalik di bawah air gitu ya. Somehow akhir-akhir ini energinya lebih ke kayak ngiket, kayak susah untuk gerak gitu ya. Mau maju susah, mau mundur juga susah, apalagi mau ngebut gitu. Padahal sementara energinya itu pengen maju cepet gitu, pengen melakukan sesuatu yang keluar dari situasi yang kayak ibaratnya ngestak lah gitu. Namun ketika masa-masa ini keluar ya, masa-masa dimana kita ngestak, which is semua orang pasti pernah mengalaminya, itu adalah masa-masa yang terbaik untuk kita belajar tentang diri kita sendiri, tentang situasi kita sendiri. Ibaratnya kita nge-review ulang kemarin-kemarin udah ngapain sih sampai saya ada dalam titik ini gitu. Apakah yang perlu diperbaiki dan apakah tujuan saya masih sama dan langkah-langkah saya selaras atau enggak gitu. Jangan sampai kita ngira kita lurus gitu ya, ternyata selama ini kita miring ke kiri karena kompas kita nggak jalan gitu. Ini adalah masa-masa untuk kita memikirkan hal tersebut. Manusia seringkali paling males kalau misalnya disuruh refleksi dirinya sendiri gitu. Biasanya kan kartu High Priestess gitu ya. Namun karena saking malesnya refleksi diri sendiri gitu ya, akhirnya dikasih tembok atau kayak gini, digantung terbalik supaya mau kemana nih, mau kemana, nggak bisa kemana-mana lagi kan. Pada saat itu akhirnya mulai mikir, oh jangan-jangan saya ini salah ya, salah langkah kemarin ya, oh jangan-jangan saya sebenarnya lebih bagus kalau melakukan ABCD. So, dalam keadaan sesulit apapun, meskipun kamu ngerasa stuck,
tapi kamu nggak pernah ditinggalkan karena ada dua matahari yang mengapit. Ini adalah pelajaran, enlightenment, hal-hal yang berharga yang sebenarnya menunjukkan jalan buat kamu. Jadi nggak usah khawatir. Dilewati saja dengan baik, dicari hikmah dan manfaatnya buat diri sendiri. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Bantu saya dengan cara di klik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.